Halo, apa kabar anak-anakku? Miss Yani harap kalian dalam keadaan sehat-sehat. Sekarang kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat ya belajarnya. Sekarang kita masuk ke tema 6, pangas dan perpindahannya. Ya, ini di subtema yang ketiga, pengaruh kalor terhadap kehidupan pada pembelajaran kelima. Sudah siap untuk belajar? Kita simak baik-baik ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, apa saja benda konduktor dan isolator yang terdapat pada gambar? Oke, betul sekali. Ya, benda yang ditandai dengan lingkaran warna merah ini termasuk benda konduktor. Sedangkan benda yang ditandai dengan bintang warna kuning ini termasuk benda isolator. Nah, benda konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan kalau isolator itu tidak dapat menghantarkan panas. Nah, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Kira-kira apa saja ya? Kita perhatikan ya. Nah, ini ada setrika arang ya. Ini lapisan bawahnya terbuat dari besi ya. Ini biasanya terbuat dari besi supaya dapat menghantarkan panas dengan baik karena di dalam setrika ini akan dimasukkan bara api, arang ya yang menyala. Kemudian yang isolatornya ini ada pada gagang. Nih ya, ini isolator, sedangkan yang ininya adalah konduktor. Kita akan lihat lagi barang apa lagi ya yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Ada sendok buat menggoreng ya, atau sukil atau coget ya. Ini terbuat yang lempengan besi ini dari konduktor, sedangkan yang lapisan hitam ini dari isolator. Ya, ada kain ya. Kalau kain sih pasti sudah termasuk benda sifatnya isolator. Kemudian ada ceret. Ya, kalau ceret atau teko yang bagian bawahnya ini tutup pancinya, tapi yang putih ini termasuk konduktor. Sedangkan yang warna hitam pegangannya sama yang tutup yang ini sifat benda sebagai ya isolator ya. Jadi tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian ini kayak setrika listrik, ini ada sendal, ada benang wol, kemudian sama ini ada wajan atau ada panci. Nah, bahan konduktor digunakan manusia untuk membuat peralatan yang membutuhkan penghantaran panas dengan cepat. Berbagai peralatan memasak dan mesin digunakan bahan yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan kalau bahan isolator dimanfaatkan untuk mencegah panas merambat ya. Pegangan alat-alat masak itu terbuat dari bahan isolator dengan tujuan agar panas tidak sampai ke tangan. Supaya kalau kita memegang habis mau mengangkat misalnya penggorengan yang masih panas ya, kita dapat memegang karena panasnya dapat terhambat karena ada bahan yang terbuat dari isolator ya, seperti ebonit atau kayu. Itu ya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini anak sedang ngapain? Ya, ini sedang melukis atau menggambar. Nah, sekarang Miss ini bertanya di sini, apa nama teknik mewarnai pada gambar di atas? Ayo coba perhatikan. Ya, kemudian pernahkah kalian membuat gambar cerita? Nah, menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Oke, kalau yang gambar yang misalnya sudah kasih ini termasuk teknik mewarnai apa? Teknik kering atau teknik basah? Ya, betul. Ini termasuk dalam teknik basah. Perhatikan teknik pewarnaan gambar cerita. Lagi sudah misalnya beritahu ada teknik kering dan ada teknik basah. Yang teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air atau minyak.
Ya, alat pewarna yang digunakan untuk menggambar yaitu pensil, krayon, pulpen, dan spidol. Kemudian kalau teknik basah itu memerlukan pengencer seperti air atau minyak untuk menggambar. Kemudian alat pewarna yang digunakan untuk teknik basah yaitu cat air dan cat minyak. Nah, teknik kering dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai pada kertas. Ya, seperti tadi alat-alatnya ya, yang mudah karena ada pensil warna, krayon, spidol. Itu bisa langsung diwarnai atau digambar pada kertas tersebut ya. Perhatikan, ini contoh-contoh gambar dalam teknik kering. Ini biasanya dilakukan dengan alat tulisnya menggunakan pensil, kemudian kalau yang cerah biasanya itu menggunakan krayon, sedangkan yang gambar yang ini menggunakan spidol. Nah, kemudian kalau teknik basah itu sebelum diberi pewarna atau sebelum kita mewarnai, sebaiknya membuat sketsa terlebih dahulu. Ya, barulah diwarnai. Tekniknya menggunakan kuas, palet, minyak atau air, dan kanvas untuk supaya ada lukisannya ya. Jadi terlebih dahulu harus membuat sketsa. Nah, ini contoh menggunakan cat air, kemudian ini yang cat minyak ya. Berbeda kan kalau cat air kalian pasti sudah sering ya, dari kelas 1 sampai kelas 5 pasti sudah pernah menggunakan cat air. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian mengerti akan pelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.